Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar sumber daya alam di sekitar, materi kelas 4, tema 6, subtema 2, muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, KD 3.1 dan KD 4.1. Bentang alam di sekitar kita itu ada beraneka ragam, seperti ada dataran tinggi, sawah, sungai, danau, laut, hutan, dan lain-lain. Itu mengandung berbagai sumber daya alam. Misalnya, di laut itu terdapat sumber daya alam berupa air, aneka hewan laut, rumput laut, minyak bumi, kandungan garam mineral, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan dataran tinggi? Sungai, ada sumber daya alam apa? Nah, sekarang kita lihat dataran tinggi. Di sana terdapat sumber daya alam perkebunan teh, tanah yang subur, udara yang segar, air yang jernih. Kemudian sungai, di sungai bisa mungkin ada ikan, udang, dan lain sebagainya. Jadi, bentang alam apapun itu di sana memuat sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Mana dengan sumber daya alam di lingkunganmu? Ada sumber daya alam apa di sana? Masyarakat di sekitarnya memanfaatkannya untuk apa? Kalian bisa memperhatikan. Masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, di lingkungan dataran rendah biasanya masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk menanam jagung, padi. Nah, itu hasilnya nanti untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian di sekitar pantai atau laut, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam berupa hasil laut. Di sini ada contohnya mungkin mengambil hasil laut berupa ikan, mungkin yang lainnya itu mencari kerang, rumput laut, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain ini mungkin di danau. Nah, masyarakat memanfaatkannya sebagai objek wisata. Bisa nanti dengan adanya objek wisata, masyarakat bisa menghasilkan keuntungan dengan berjualan, membuka hotel, penginapan, jasa pemandu wisata, dan lain sebagainya. Manfaat sumber daya alam sesuai jenis usaha. Jenis usaha ada 4, agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Di sini hanya disebutkan beberapa contoh pekerjaan yang sesuai dengan jenis usaha tersebut. Kita lihat yang pertama, jenis usaha agraris, contoh pekerjaan adalah petani. Sumber daya alam yang dimanfaatkan tanah, air, manfaatnya untuk membudidayakan tanaman sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha ekstraktif, contoh pekerjaan penambang pasir. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pasir, manfaatnya untuk mendapat keuntungan ketika dijual, kemudian berguna sebagai bahan bangunan. Kemudian jenis usaha industri, contohnya pengrajin kayu jati atau mebel. Sumber daya alam yang dimanfaatkan kayu jati. Manfaat sumber daya alam tersebut adalah diolah sebagai perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian jenis usaha jasa, contoh pekerjaannya sopir truk. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan solar. Solar itu kan hasil olahan dari minyak bumi ya. Manfaat sumber daya alam tersebut sebagai bahan bakar kendaraan. Sumber daya alam suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain.
Pemanfaatan sumber daya alam ini terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang perhatikan lingkungan kalian, tetapkan cita-cita kalian disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar. Bagaimana supaya sumber daya alam tersebut bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, hebat kan? Cita-cita yang tinggi dengan usaha yang keras dan tak lupa senantiasa berdoa, semoga tercapai. Terima kasih.